Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj laisal birra bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra manittaqa. Al-ayah. Yang terhormat Wakil Menteri ATR, Kepala BPN, Saudara Raja Juli Antoni PhD. Tidak usah dipersilakan berdiri ya, karena sudah kenal semuanya. Kang Tony beserta Ibu hadir di acara Tanwir Nasihatul Aisyah ini. Saudara Diah Puspitarini, SPD MPD, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah dan juga sekaligus Komisioner KPAI. Tentu beserta seluruh jajaran PP Nasihatul Aisyah, Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang hadir bersama dengan Sekretaris PWM dan juga tokoh-tokoh Muhammadiyah Jawa Barat, Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat yang juga hadir bersama jajaran PWA Jawa Barat. Bersama kita juga hadir Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Mas Tamhid, dan juga Ketua Lajismu tadi. Saya cari-cari di mana, tapi menandainya gampang, asal ada jenggotnya, itulah Ketua Lajismu Jawa Timur. Bapak Kepala BPN Jawa Barat dan tamu undangan dari Kapolda Jawa Barat, saudara-saudari pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah seluruh Indonesia, dan muktamirin muktamirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi yang sangat indah dan cerah ini kita bersama-sama dapat bersilaturahim dalam rangka pembukaan sidang Tanwir Nasihatul Aisyah yang kelima. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di majelis ini dalam keadaan iman Islam dan sehat walafiat. Yang kedua, saya menyampaikan selamat kepada pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah atas penyelenggaraan sidang Tanwir, dan insya Allah besok juga akan menyelenggarakan muktamar Nasihatul Aisyah yang ke-14. Saya mengikuti dengan seksama penyelenggaraan acara ini berlangsung dengan khidmat, dan saya menyaksikan bagaimana penampilan dan bagaimana perempuan-perempuan muda yang berkemajuan hadir di acara sidang Tanwir dan muktamar ini. Saya tadi terkesan dengan penampilan dari paduan suara Unisa yang saya tadi bisik-bisik sama Mas Tony, ini lagu barat tapi cengkoknya Sunda gitu. Dan memang betul lagu itu diaransir dengan aransemen Sunda, karena kalau lagu barat kan tidak ada serulingnya, nggak ada angklungnya juga. Ini menunjukkan bagaimana kreativitas Nasihatul Aisyah yang mendunia tetapi tetap berpijak pada budaya asli bangsa Indonesia. Saya juga mencoba mengikuti bait demi bait Mars Nasihatul Aisyah, yang saya memang sering kali bercanda, NA dan pemuda ini seperti ada simbol yang tertukar. Karena pemuda Muhammadiyah itu simbolnya bunga melati,
Tetapi NA simbolnya justru padi. Saya tidak tahu asal-usulnya dulu bagaimana, tetapi mungkin karena Nahdlatul Asyah itu lahir lebih dulu daripada Pemuda Muhammadiyah. Nahdlatul Asyah itu tahun 1931, sementara Pemuda Muhammadiyah itu 1932. Tetapi bukan urusan faid dan ghanimah. Siapa yang lebih dulu kemudian milih simbolnya apa. Tetapi dari bait-bait lagu itu tergambar dan juga tersimpan sebuah idealisme yang sangat besar kemana dan bagaimana Nahdlatul Asyah harus bergerak dan terus melangkah. Padi itu adalah simbol dari kesejahteraan, simbol dari kemakmuran. Tetapi kemakmuran dan kesejahteraan itu diraih oleh Nahdlatul Asyah dengan pendidikan dan dengan keunggulan dari sisi intelektualitas. Karena Nahdlatul yang bersimbol padi itu terdidik tiap hari. Artinya apa? Tidak ada satupun alasan bagi Nahdlatul Asyah untuk tidak maju, terutama dari sisi pendidikan. Ini menjadi satu pesan penting kalau kita kaitkan dengan konteks berdirinya Nahdlatul Asyah. Karena kurun tahun 20-an, tahun 30-an itu perempuan masih dianggap sebagai masyarakat kelas 2, second gender dalam istilah sekarang ini, atau second class society. Sehingga lagu Nahdlatul Asyah itu menggambarkan betapa perempuan itu tidak boleh tertinggal, perempuan itu harus maju, dan kunci meraih kemajuan itu adalah dengan pendidikan. Karena itulah maka kalau kita melihat bagaimana Aisyah bergerak dan bagaimana Nahdlatul Asyah itu bergerak, tentu saja kunci kemajuan dan gerakan itu adalah pendidikan sebagai bagian dari upaya untuk mencerdaskan kaum perempuan. Kalau kemudian kita kaitkan dengan bagaimana pidato ikhtitam di Nahdlatul Asyah itu kita coba maknai albirru manittaqo, yang itu diambil dari surat Al-Baqarah ayat 189 yang tadi sebagiannya saya bacakan itu, menggambarkan betapa Nahdlatul Asyah selain mereka menjadi generasi yang well educated, yang terdidik, yang tercerahkan, mereka juga menjadi generasi yang tetap soleh dan taat di dalam menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu maka kalau kita kaitkan itu dengan tadi 10 komitmen Nahdlatul Asyah itu, mungkin satu-satunya ortum yang punya 10 komitmen NA dan IPM mungkin ya. IPM juga ada punya itu janji pelajar itu. Kalau IMM setahu saya tidak punya. Pemuda Muhammadiyah lebih tidak punya lagi. Kita melihat bagaimana religiusitas itu harus tertanam dalam setiap diri Nasyiah dan dalam organisasi Nasyiah itu. Sedikit saya ingin menguraikan Al-Baqarah 189 itu dimulai dengan pertanyaan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mohon maaf. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Al-ahillah itu jamak dari hilal. Jadi sebenarnya hilal itu tidak cuma satu, hilal itu ada banyak, karena bulan itu banyak sebenarnya. Tetapi kemudian dijelaskan kalau mereka bertanya kepadamu tentang hilal, tentang bulan sabit itu, jawablah bahwa hilal itu adalah pertanda waktu-waktu untuk melaksanakan ibadah dan khususnya adalah ibadah haji. Ayat itu dikaitkan dengan pelaksanaan bagaimana para sahabat itu harus berani untuk melaksanakan keyakinannya, harus berani melaksanakan ibadah tanpa pernah ada rasa takut sekalipun. Karena itu maka kebaikan itu bukanlah kamu masuk pintu Masjidil Haram dari arah belakang. Kebaikan itu bukan kamu berbuat baik dengan perasaan takut dan tidak ada confident, tidak ada percaya diri untuk menunjukkan identitas, tetapi kamu harus berani menunjukkan identitas kamu sebagai orang yang beriman. Karena itu maka kebaikan itu adalah kebaikan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang bertakwa.
Di situ kata takwa diulangi 2 kali pada penutup ayat, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, 2 hal inilah yang saya kira menjadi bagian penting kemana dan bagaimana Nasihatul Aisyah itu harus bergerak. Saya dalam beberapa kesempatan ditanya oleh wartawan tentang bagaimana Nasihatul Aisyah sekarang ini. Dan saya jawab, alhamdulillah Nasihatul Aisyah terus menunjukkan kemajuan yang signifikan dan rasa percaya diri sebagai perempuan muda yang berkemajuan. Kita mulai melihat bagaimana perempuan-perempuan muda Nasihatul Aisyah itu tidak lagi menjadi kelompok yang left behind, kelompok yang tertinggal, tetapi kelompok yang leading, kelompok yang memimpin dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam konteks gerakan yang internal Muhammadiyah, tetapi juga dalam gerakan-gerakan kebangsaan. Nasihatul Aisyah mulai berani tampil untuk mengisi peran-peran dalam bidang kebangsaan dan kenegaraan dengan program-program terutama adalah pada pendidikan anak usia dini dan program yang berkaitan dengan membangun generasi yang kuat, generasi yang terbebas dari stunting. Saya melihat bagaimana Nasiah mendapatkan apresiasi dari pemerintah karena perannya yang konsisten dalam membangun generasi yang kuat, khususnya melalui program Early Child Education, pendidikan usia dini yang tentu saja menjadi bagian penting dari bagaimana kita membangun generasi yang kuat. Generasi yang kuat itu tentu saja dimulai dari pendidikan sejak dini, bahkan pendidikan dari sejak memilih pasangan hidup. Karena itu satu-satunya ortum yang tadi menyebutkan dirinya keluarga muda itu hanya Nasihatul Aisyah saja. Dan memang sebagian besar anggotanya juga keluarga-keluarga muda. Yang paling unik di antara muktamar yang lain, Pak Suhada, NA ini kalau muktamar itu juga diikuti para suami yang bergabung dalam ISNA. Saya juga baru ada tahu singkatan ISNA itu, Ikatan Suami Nasihatul Aisyah. Sehingga panitia mungkin agak repot menyediakan akomodasi, karena tidak bisa menghitung kamar itu murni dari peserta saja, tapi harus peserta beserta pendampingnya. Saya lihat di sekitar sini juga ada yang bawa anak-anak. Mungkin satu-satunya muktamar yang bawa anak-anak juga Nasihatul Aisyah saja itu. Karena itu pernah saya usulkan di PP Muhammadiyah itu, kantor Jakarta kalau ada rapat NA harus disertai dengan child care. Nanti kita usahakanlah di kantor PP itu adalah sedikit untuk ibu-ibu NA ini, kalau rapat itu ada ruang untuk mengasuh anak-anak, tentu saja gitu. Inilah keunikan Nasihatul Aisyah itu. Karena itu tadi kalau ada 10 komitmen itu sedekah waktu minimal seminggu untuk nasiah, itu para suami harus ikhlas. Para suami harus ikhlas, ada 1 hari di mana mungkin suami itu menempuh program MBA, dulu istilahnya begitu ya Mas Tony ya. Di Inggris itu ada istilah namanya program MBA, itu mendampingi bini dan anak. Tapi inilah komitmen yang tidak mudah, karena harus membagi waktu antara karir profesional, aktif di organisasi, dan menjadi ibu, menjadi bagian dari membangun keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah. Dan ini adalah bagian penting dari bagaimana Nasiah itu terus berperan pada jalur ini. Para kader Nasiah juga mulai tampil dalam peran-peran kebangsaan. Terutama tadi saya sebutkan Ketua Umum PPNA sekarang Yunda Diah, manggilnya Yunda ya. Iya, kalau keliru nanti keliru Hyundai. Yunda Diah terpilih menjadi anggota KPAI. Sebelumnya juga ada Yunda Rita Pranawati yang juga di KPAI, dan nanti juga peran-peran penting yang lainnya. Tentu saja suasana dan bagaimana keakraban di Nasiah ini perlu kita transformasikan
dalam sinergi dan keakraban dalam peran-peran NA di lingkup yang lebih luas, yaitu di lingkup kebangsaan dan kenegaraan. Perlu suasana di mana NA itu saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya tentu saja sesuai dengan tema tadi, memajukan perempuan, tulisannya hilang Mbak Dia, memajukan perempuan, menguatkan peradaban. Ini juga menjadi bagian penting bahwa bangsa ini menjadi maju kalau perempuan itu maju. Bangsa ini menjadi hebat kalau perempuannya adalah perempuan-perempuan yang hebat, dan bangsa ini akan memiliki peradaban yang utama kalau perempuannya, khususnya perempuan muda, adalah mereka yang juga berkeadaban dan berkepribadian yang utama. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Selamat melaksanakan tanwir. Kami menyampaikan terima kasih kepada yang pertama tentu saja Mas Wamen ATR Kepala BPN yang meluangkan waktu untuk hadir di acara Tanwir Nasyatul Aisyah ini. Saya tidak tahu apakah Mas Tony ini hadir dengan hanya sebagai wakil menteri atau sebagai mantan ketua umum IPM dan pemuda Muhammadiyah. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah, kalau datang itu ya harus membawa sembur dan wuwur gitu. Mohon maaf Pak, bahasa Sundanya apa ya? Sembur itu nasihat, memberikan nasihat. Nah kalau wuwur itu artinya membawa sesuatu yang membuat tugas panitia ini menjadi lebih ringan, kira-kira begitu. Tapi saya kira tidak perlu saya katakan kalau Wamen ATR Kepala BPN-nya itu adalah kader inti persyarikatan, yang seperti itu seharusnya tidak perlu disampaikan. Yang kedua tentu terima kasih dan selamat kepada PWNA Jawa Barat yang sudah menjadi Sohibul Bait acara Muktamar NA ini. Alhamdulillah penyelenggaraannya berlangsung secara khidmat di sebuah hotel yang cukup masyhur. Saya tahu Mbak Dia sempat ragu-ragu harus memutuskan di mana tuan rumah Muktamar ini, tapi kami meyakinkan insya Allah kalau di Jawa Barat semuanya akan berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan berkemajuan. Dan yang terakhir, setelah tanwir ini akan ada muktamar, ya mudah-mudahan muktamar NA itu akan seperti muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Muktamar yang berkemajuan, muktamar yang berkeadaban, dan muktamar yang tentu saja menghasilkan tidak hanya kepemimpinan yang berkualitas untuk NA yang lebih maju lagi di masa depan, tapi juga program-program yang dengan program itu NA akan lebih kuat kiprah dan eksistensinya dalam kehidupan keumatan dan kehidupan kebangsaan. Saya juga perlu menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Barat, wabil khusus kepada Ibu Rektor dan jajaran pimpinan UNISA, Universitas Aisyah Bandung, ya Bu, Universitas Aisyah Bandung dan juga Universitas Muhammadiyah Bandung yang tadi penampilannya juga sungguh luar biasa. Mudah-mudahan nanti sebelum penutupan masih ada tampil satu kali lagi ya. Masih ada lagi ya? Masih? Ya, mudah-mudahan masih ada penampilan satu kali lagi. Dan semua kita bermuktamar dan bertanwir dengan gembira. Akhirnya dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang tanwir kelima pimpinan pusat Nasyatul Aisyah secara resmi kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.